Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya terima kasih banyak ya Pak, udah menyempatkan waktunya. Iya, iya nggak apa-apa ya, saya senang nih. Ya Pak, jadi langsung aja Pak. Jadi istilahnya saya dapat foto Soekarno yang dikoleksi sama orang pribadi, kolektor gitu. Terus fotonya itu belum ada informasinya sama sekali. Iya, Terus saya identifikasi foto itu. Kemarin itu saya baca di website UGM gitu, Pak. Nah, yang mm, masalah kalimat arsip foto itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari warisan visual suatu bangsa. Nah, itu mm. menurut Bapak itu maksudnya kayak gimana ya, Pak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi, apa yang dimaksud dengan arsip foto merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari warisan visual bangsa. Ya. Pertama begini, jadi arsip foto satu sebagai pendukung kegiatan administratif. Jadi misalnya pembangunan proyek macam-macam, laporannya itu kan ada lampiran fotonya. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, aktivitas fotografi atau yang menghasilkan arsip foto ini bagian dari aktivitas dokumentasi. Jadi misalnya fotografer istana seperti topik saudara Presiden Soekarno ketika kunjungan kemana itu kan difoto. Itu aktivitas dokumentasi arsip foto. Nah, yang pertama yang pendukung administratif itu bisa menjadi warisan visual sepanjang foto-foto itu tadi yang sampean sebut mempunyai nilai historis. Jadi foto-foto kegiatan administratif yang mempunyai nilai historis dalam konteks kenegaraan Indonesia itu bisa menjadi warisan visual. Kemudian yang dokumentasi ini juga bisa menjadi warisan visual. Nah, dalam konteks inilah foto itu dipahami sebagai bagian dari cultural heritage, warisan budaya. Jadi contohnya, ya saya kasih contoh, misal ini arsip-arsip, nah ini konferensi Asia Afrika itu kan tidak hanya tekstual, Ya. tetapi juga banyak arsip-arsip foto. Nah kemudian diajukan menjadi Memory of the World. Jadi memori warisan dunia itu kan konteksnya cultural heritage. Nah arsip konferensi Asia Afrika termasuk di dalamnya itu ada foto. Nah itu sekarang menjadi warisan dunia Memory of the World itu tahun 1915. Nah itu contohnya. Jadi foto-foto yang disebut sebagai warisan visual ya. Di dalam cultural heritage itu kan ada yang budaya benda, budaya tak benda, ya kan? Foto menjadi bagian dari budaya benda, ya termasuk fisikle, nah, korporel ya, candi macam-macam. Nah, foto itu masuk di dalam budaya benda. Kemudian contoh yang kedua, ya, Candi Borobudur, budaya bendanya, candinya itu sekarang sudah menjadi warisan dunia. Nah, arsip-arsipnya termasuk arsip-arsip foto ya, itu diusulkan menjadi Memory of the World, warisan dunia dan sudah diakui sebagai warisan dunia tahun 2017. Ya, itu termasuk arsip-arsip foto. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai arsip foto sebagai warisan visual. Nah, konteksnya adalah cultural heritage, warisan budaya. Kemudian jenengan tanya ini ya, apakah ada referensi yang bisa menguatkan alasan tersebut? Itu banyak. Salah satunya referensi yang saya sebut di sini itu saya punya semua dalam bentuk PDF file. Ya. Nanti jenengan kalau berminat referensinya bisa saya kirim ke mail saudara dalam bentuk PDF. Ya. Pertama, yaitu tulisan ini Ewa Manikuswa. Ini judulnya Photography and Cultural Heritage in the Age of Nationalism. Ini kasusnya di Eropa Timur ya, Eropa Timur. Jadi foto-foto zaman dulu termasuk Perang Dunia Pertama dan sebagainya itu kemudian dikumpulkan dan dijadikan sebagai tadi warisan visual. Kemudian yang kedua ini tulisan dari Hannah M. Tafer, Pedagogic of the Image. Jadi foto archive, cultural history, and post foundation injury. Ini
baru ya 2016, yang tadi juga baru 2019. Kemudian ada lagi ini Constanza Carafa, ini The Photo Archive as Laboratory Art History, jadi seni sejarah fotografi and materiality. Ini kalau ini jurnal ya, ini jurnal diterbitkan oleh Arts Library Journal. Ini baru juga ya tahun 2019. Itu Mas pertanyaan Mas yang pertama. Siap, ya, Pak. Nah, untuk masih bahas arsip adalah bagian dari visual suatu bangsa itu, Pak. Apakah misal ada foto yang tadi kan udah dijelasin bagian apa sih warisan visual bangsa gitu, Pak. Misal fotonya ini dimilikin oleh personal, Pak, pribadi. Jadi dia koleksi foto-foto yang menyangkut dengan negara, dengan bangsa segala macam. Apakah itu masih disebut apa ya, visual suatu bangsa, Pak? Iya, warisan visual ya. Warisan visual. Visual heritage. Objek riset saudara kan foto-foto Soekarno. Iya, Pak. Ya kan? Foto-foto Soekarno itu mempunyai nilai historis sangat tinggi. Karena apa? Karena Soekarno tidak hanya tokoh nasional, tapi juga tokoh dunia. Nah, itulah maka foto-foto Soekarno, ya ini menurut saya, itu merupakan warisan visual bangsa. Dia tidak hanya disimpan di lembaga kearsipan, dia juga disimpan di perpustakaan, bahkan mungkin di museum dan di perorangan-perorangan. Ya, jadi bisa. Walaupun foto itu bersifat personal, misalnya pada waktu Soekarno kunjungan ke Moskow misalnya, ada wartawan atau fotografer mengabadikan kunjungan itu kan nanti menjadi milik personal. Foto itu warisan visual bangsa, karena ketokohan dari objek yang ditangkap kamera itu. Tapi kalau saya misalnya kunjungan ke Solo, kemudian difoto wartawan, itu bukan warisan visual ya, karena saya tidak siapa-siapa. Iya. Ya. Berarti kalau misalnya ada kemungkinan nggak, Pak? Misalnya foto personalnya tadi itu jadi milik negara gitu, yang disimpan di arsip. Di arsip nasional maksudnya. Itu kan mungkin kalau yang mungkin kan ada prosedur tertentu ya, Pak, untuk arsip nasional untuk mengakuisisi foto yang dari punya personal itu punya prosedur. Tapi itu memungkinkan, Pak? Iya, memungkinkan. Sepanjang pemilik foto itu bersedia menyerahkan ke arsip nasional. Tapi kalau dia tidak bersedia, misalnya mau diserahkan di lembaga seni atau lembaga arsip seni komunitas seperti di Jogja itu ada, mau diserahkan di sana boleh saja. Itu hak pemilik foto. Jadi negara tidak bisa mengklaim foto milik personal, walaupun itu terkait dengan ketokohan dari Bung Karno, tidak bisa, karena itu hak pribadi, milik pribadi dari perorangan. Kecuali kalau foto itu milik institusi, misalnya pemerintah daerah. Kalau foto itu milik pemerintah daerah, bisa diserahkan di lembaga kearsipan daerah, atau bisa juga diserahkan ke lembaga kearsipan nasional di ANRI. Nah, jadi bisa iya, bisa diakuisisi ANRI, juga bisa tidak diakuisisi ANRI. Tapi ini saya pengen nanya pendapat Bapak sih. Misalnya saya mengangkat foto-foto Soekarno ya, Pak, tapi dengan fotonya ini punya koleksi pribadi personal gitu. Nah, terus misal saya udah ngambil foto itu yang punya personal, terus menurut Bapak masih bisa masih bisa punya alasan nggak sih, Pak, untuk menguatkan alasan? Menguatkan bagaimana maksudnya? Menguatkan misalnya, kenapa saya ngambilnya foto dari personal gitu, Pak? Kenapa nggak dari arsip? Dari lembaga kearsipan gitu maksudnya. Lembaga kearsipan. Iya, begini. Jadi Anda harus punya alasan kuat. Ya, misalnya foto-foto milik personal itu sebagian besar tidak dimiliki oleh lembaga kearsipan. Karena tiap-tiap foto itu kan unik, ya. Jadi ada keunikan foto milik personal, ada keunikan foto milik
fotografer istana, macam-macam ya, atau wartawan dan seterusnya. Jadi bisa. Tidak harus foto-foto dari arsip nasional. Sepanjang pemilik foto mengizinkan itu untuk dijadikan objek riset, tidak apa-apa. Nah, biasanya kalau seperti itu, selain ada ucapan terima kasih kepada pemilik foto yang bersangkutan, biasanya foto-foto yang dimasukkan di dalam sumber foto. Nah, itu saya kira tidak masalah ya. Tidak harus dari lembaga kearsipan ya. Siap, ya Pak. Nah, terus untuk untuk selanjutnya Pak, mungkin yang saya kemarin sempat baca-baca Pak di jurnal-jurnal ANDRI atau di UGM atau jurnal lain itu yang saya masih bingung itu bedanya pengelolaan arsip dengan pengolahan Pak. Ya, jadi begini, biasanya ya di dalam teks bahasa Inggris pengelolaan itu managing, kalau pengelolaan itu processing. Nah, biasanya begini, kalau managing ya itu secara keseluruhan dari life cycle of record foto, jadi mulai dari penciptaan sampai ke penyusutan. Tapi kalau pengelolaan itu biasanya dari subsistemnya saja, jadi bagian kecil saja. Tapi untuk Indonesia itu biasanya dijadikan satu, pengelolaan maupun pengolahan ya penataan arsip foto, mulai penciptaan sampai dia bisa diakses oleh publik, oleh siapa saja. Coba nanti ini ya, jenengan kan juga minta referensinya ya. Iya Pak. Ini ada referensi agak lama tapi tipis ya dan sangat applicable, jadi bisa diterapkan ya. Ini tulisan ini David W. Carmichael, jadi Organizing Archive Record, a Practical Method of Arrangement and Description for Small Archive. Ini satu. Kemudian ada lagi ini pengelolaan arsip ya, yang terbaru ini tulisan, ini manual dari Self Regina University Archive, jadi Photograph Collection Management Manual, jadi pengelolaan arsip foto secara manual. Ini ada lagi ya dari ini kumpulan tulisan, jadi Murta Baca dan kawan-kawan, ini ada Herping, Ranzi, macam-macam ya. Ini judulnya Cataloging Cultural Object, a Guide to Describe Cultural Works and the Image. Kalau ini lebih kompleks ya, lebih kompleks ya, jadi menggunakan panduan deskripsi. Kalau nggak pakai Dublin Core, pakai apa itu saja, jadi lebih kompleks. Jadi managing dan processing ya dalam konteks Indonesia itu biasanya dijadikan satu. Jadi kalau ada juga yang memberi nama manajemen arsip foto, pengelolaan arsip foto, penataan arsip foto, pengolahan arsip foto. Itu kalau di Indonesia sama artinya ya mengelola arsip foto, mulai dari arsip itu diciptakan, dideskripsi sampai dengan nanti dilayangkan kepada publik. Tetapi secara konseptual, managing dengan processing dengan arranging itu beda. Jadi nanti saya kirim ini semua referensi yang saya sebutkan ini saya punya. Nanti saya kirim ke email Mas Rizky ya. Mungkin ya. Kalau tadi bicara pengelolaan dan pengolahan, pendapat Bapak dengan judul saya kan identifikasi foto Soekarno dalam pengolahan arsip foto. Apakah itu udah nyambung? Apa gimana Pak? Apa ya, salah kalau menurut saya tulisannya? Menurut saya lebih baik menggunakan pengelolaan lebih luas. Kalau di Indonesia kedua istilah itu managing dan processing seringkali digunakan secara bersama-sama. Intinya mengelola arsip mulai dari arsip itu tercipta sampai arsip itu bisa dilayangkan kepada publik. Berarti lebih tepat pakainya pengelolaan ya Pak? Ya, menurut saya loh ya pengelolaan. Saya pas baca-baca saya pribadi masih bingung juga antara pengelolaan sama pengolahan itu gimana. Yang saya tangkap sih kayak pengelolaan itu secara luas, pengolahan itu di dalamnya pengelolaan. Iya, ya seperti tadi kan saya sebut kalau pengelolaan itu kan subsistem, tapi kalau pengelolaan itu kan sebuah sistem. Kalau pengolahan subsistem. Nanti jenengan jelaskan secara konseptual di dalam disiplin kearsipan, ilmu kearsipan antara managing dengan processing itu beda. Tapi penggunaan pengelolaan dan pengelolaan di Indonesia itu hampir disamakan, termasuk pengelolaan, pengolahan,
penataan, pengelolaan arsip, pengelolaan arsip, itu kalau di Indonesia digunakan maknanya hampir sama. Jadi mulai dari penciptaan sampai layanan. Kalau identifikasi berarti prosesnya pengolahan, Pak. Identifikasi bagian dari pengelolaan arsip. Oh, Jadi Anda menerima arsip foto itu kan harus diidentifikasi. Identifikasi di dalamnya itu ada penilaian. Identifikasi di dalamnya itu ada penilaian, menilai, ada intellectual handling, penilaian isi dari foto itu. Kalau kemudian ada penilaian, jadi kalau fisiknya rusak fotonya, yang sudah print out misalnya rusak, cacat, nah itu kan tidak bisa dilanjutkan di deskripsi dan seterusnya, ya kan? Itu penilaian, menilai mana yang bisa diarsipkan, mana yang tidak. Kalau urutannya Pak, menilai dulu apa identifikasi dulu Pak? Menilai dulu, jadi memisahkan arsip yang bisa dikelola dan arsip yang tidak bisa dikelola. Di channel saya kan ada itu, ya. Yang bagian pertama itu. Jadi dipisahkan mana yang bisa dilanjutkan dikelola atau yang tidak. Nah kalau yang bisa dilanjutkan dikelola baru dideskripsi. Deskripsi itu memberi nama arsip foto itu, mengidentifikasi arsip foto itu, misalnya subjeknya apa, foto Tamasya Soekarno, tanggal pemutarannya kapan, kemudian macam-macam ya. Karena kemarin juga saya sempat baca-baca itu di bidang arsip itu istilah identifikasi kalau orang awam kan kita bilangnya identifikasi foto. Nah, yang saya baca di arsip foto di bidang arsip itu ternyata identifikasi itu ya penilaian foto disebutnya gitu. Nah, itu yang mungkin banyak juga yang jadi salah nangkep penilaian sama identifikasi itu berbeda atau gimana gitu. Makanya kemarin dosen juga sempat nanya kan, penilaian sama identifikasi apa bedanya gitu. Karena yang saya baca bidang arsip itu kalau orang identifikasi yaitu disebutnya penilaian gitu. Tapi nggak tahu, mungkin Bapak mau koreksi bener apa enggak kalau yang saya baca itu identifikasi enggak. Bagian dari penilaian. Oke, nanti ini kebetulan saya punya tulisan di jurnal ini ya, di jurnal Kasana. Oh ya. Ini ada, tapi saya carinya dulu yang file PDF-nya ini. Ada tulisan saya judulnya penilaian dan model finding arsip foto. Ya, ini nanti saya carikan, saya kirimkan. Nah, jadi begini, Mas Rizky. Penilaian itu tadi sudah saya katakan, menilai arsip foto itu bisa disimpan permanen atau tidak. Nah, di dalam penilaian itu ada yang disebut intellectual handling, substansi fotonya. Substansi foto misalnya foto Soekarno sedang melayat. Apakah foto ini bisa dideskripsikan enggak? Intellectual handling. Kemudian yang kedua penilaian itu technical handling. Technical handling itu fisik fotonya. Kalau fotonya itu buram tidak bisa dilihat misalnya, itu kan tidak bisa dikelola, tidak bisa dilanjutkan untuk itu penilaian. Nah, setelah dinilai kan muncul nanti arsip-arsip yang bisa dikelola. Itu diidentifikasi, diberi nama. Diidentifikasi itu memberi nama foto itu tadi ya, subjeknya apa macam-macam. Setelah diidentifikasi nanti ada manuver, kemudian ada membuat skema klasifikasi arsip foto, nah sampai membuat finding aid, jadi daftar arsip foto untuk dapat digunakan oleh user itu. Nah ini apa? Ini ada banyak referensi mengenai penilaian. Jadi teori penilaian arsip itu sekarang berkembang ya. Ini ada tulisannya Luciana Duranti, The Concept of Appraisal ya. Kemudian ada tulisannya Barbara Craig, Archival Appraisal Theory and Practice ya. Ini ada J. Cook ya. Ini ada beberapa ya, nanti saya kirimkan. Ada yang khusus untuk penilaian arsip foto, ini yang diterbitkan oleh UNESCO ya. Penulisnya ini William Leary, The Archival Appraisal Photograph. Ya, nanti saya kirim ya. Oke, siap. Terima kasih. Untuk menilai arsip foto itu. Terima kasih banyak Pak. Ya. Monggo, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, waalaikumsalam.